Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ragil Pramudia Baskoro, absen 29, dan anggota saya Amanda Tasya, absen 2, Bagus Satria Negara, absen 11, Fajar Nur Rohim, absen 17, Ivan Suryadwi Oktavianto, absen 20. Saya akan mempresentasikan Revolusi Prancis. A. Latar belakang terjadinya Revolusi Prancis. Di tengah-tengah krisis keuangan yang melanda Prancis, Raja Louis abad ke-16 naik tahta pada tahun 1774. Pemerintahan Raja Louis abad ke-16 yang tidak kompeten semakin menambah kebencian rakyat terhadap monarki. A. Latar belakang terjadinya Revolusi Prancis didorong oleh sedang berkembangnya ide pencerahan dan sentimen radikal. Revolusi Prancis pun dimulai pada tahun 1789 dengan diadakannya pertemuan Etats Generaux pada bulan Mei. Sementara itu, tahun-tahun pertama Revolusi Prancis diawali dengan A. Latar belakang terjadinya Revolusi Prancis. A. Diproklamirkannya Sumpah Lapangan Tenis pada tahun bulan Juni oleh Etats ketiga. B. Serangan terhadap Istana Bastille pada bulan Juli. C. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada bulan Agustus. D. Mars kaum perempuan di Istana Versailles yang memaksa Istana Kerajaan pindah kembali ke Paris pada bulan Oktober. A. Latar belakang terjadinya Revolusi Prancis. Beberapa tahun ke depannya, Revolusi Prancis didominasi oleh perjuangan kaum liberal, serta munculnya golongan sayap kiri pendukung monarki yang berupaya menggagalkan reformasi. Kemudian pada Desember 1792, sebuah negara didirikan dan Raja Louis abad ke-16 dieksekusi setahun kemudian. Perang Revolusi Prancis akhirnya dimulai pada tahun 1792 dan berakhir dengan kemenangan Prancis secara spektakuler. A. Latar belakang terjadinya Revolusi Prancis. Prancis berhasil menaklukkan semenanjung Italia, negara-negara rendah, dan sebagian besar wilayah di sebelah barat Rhine. Tentu saja ini menjadi prestasi terbesar Prancis selama berabad-abad. B. Pemikiran dibalik Revolusi Prancis. Revolusi Prancis tidak hanya digerakkan oleh faktor-faktor yang bersifat materi, berkembangnya pemikiran baru tentang pemerintahan yang baik bagi rakyat memberikan pengaruh yang besar terhadap timbulnya revolusi. Lahirnya pemikiran tersebut juga dipengaruhi oleh zaman Aufklärung yang melanda Eropa sejak abad ke-16. Hasil pemikiran tersebut dicetuskan oleh tokoh-tokoh berikut. 1. John Locke 1685-1753 dengan karyanya yang berjudul To Treatise of Government yang mengumandangkan ajaran kedaulatan rakyat. 2. Montesquieu (1689 sampai 1755) dengan karyanya L'Esprit des Lois (Jiwa Undang-Undang). Dalam buku itu terdapat teorinya tentang trias politika, yang ini tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif, pembuatan undang-undang, eksekutif (pelaksanaan undang-undang), dan judikatif, pengatur pengadilan segenap pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini semua dimaksudkan agar tidak terjadi sewenang-wenang. 3. J.J. Rousseau
dalam kurung 1712 sampai 1778 dengan karyanya Du Kontrak Sosial dalam kurung perjanjian masyarakat. Rousseau mengatakan bahwa menurut kodratnya manusia sama dan merdeka. Setiap manusia pada prinsipnya sama dan mereka dalam mengatur kehidupannya kemudian membentuk semacam perjanjian sesama anggota masyarakat atau kontrak sosial. Melalui perjanjian bersama itu dibentuk sesuatu badan yang diserahi kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan ketertiban masyarakat, yaitu pemerintah. Dengan demikian, kedaulatan sebenarnya bukan pada badan dalam kurung pemerintah, melainkan pada rakyat. Teori selanjutnya dilanjutkan Bagus Satria. C. Kronologis Revolusi Prancis. Revolusi Prancis menunjuk pada peristiwa runtuhnya pemerintahan monarki kerajaan di Prancis pada abad 18. Peristiwa ini amat menentukan perubahan demi perubahan yang terjadi sesudahnya di negara tersebut. Perubahan ini bersifat menyeluruh, yakni menyangkut semua bidang kehidupan, ideologi, sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun merupakan revolusi, perubahan menyeluruh yang terjadi dalam tempo singkat, revolusi Prancis tidak meletus begitu saja. Perubahan tersebut dilatari oleh keadaan yang sebelumnya berlangsung di Prancis. Di samping itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa dan Amerika pun turut menentukan meletusnya revolusi ini. Suasana Prancis mari jelang revolusi ditandai oleh pemerintahan yang monarki absolut serta pembedaan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Keadaan Prancis sebelum revolusi amatlah memprihatinkan. Di mana-mana terasa suasana ketidakadilan dan penindasan. Pihak yang paling merasakannya adalah rakyat. Suasana memprihatinkan tersebut antara lain dilatari oleh sistem pemerintahan dan keadaan masyarakat yang ada pada abad 18 itu. D. Pengaruh revolusi Prancis terhadap negara itu sendiri dan dunia. D. Pengaruh revolusi Prancis terhadap negara itu sendiri dan dunia. 1. Penghapusan feodalisme. Penghapusan paham feodalisme secara perlahan-lahan merebak ke seluruh dunia. Dihapuskannya feodalisme menyebabkan tidak ada lagi golongan-golongan masyarakat dengan hak dan kewajiban yang berbeda. 2. Berkembangnya ide supremasi hukum. Supremasi hukum yang dimaksud adalah undang-undang dasar yang berlaku pada suatu negara yang merupakan kekuasaan yang tertinggi. Sistem hukum di Prancis sebelum pecahnya revolusi Prancis tidak diperlakukan sama pada setiap orang dan setiap daerah. Hal ini dikarenakan adanya hak-hak istimewa dan tradisi yang berbeda pada setiap daerah. Sejak masa pemerintahan Napoleon, hukum diseragamkan pada setiap orang dan setiap daerah. 3. Munculnya ide pemerintahan republik. Ide pemerintahan republik muncul dikarenakan pemerintahan kerajaan dianggap kurang tepat. Dalam sistem pemerintahan kerajaan, sistem pergantian kekuasaan secara turun-temurun sudah tidak dapat menjamin kualitas seseorang kepala negara. Oleh karena itu, perlu dibentuk pemerintahan republik dengan kepala pemerintah dipilih langsung oleh rakyat. 4. Perkembangan paham demokrasi. Munculnya paham demokrasi sebagai akibat dari pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama kebebasan dan persamaan hak antar manusia. 5. Berkembang paham liberalisme. Penyebar paham liberalisme di Prancis terbesar adalah Napoleon Bonaparte. Dengan pasukan yang kuat, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah lain di luar Eropa. Di setiap wilayah yang didudukinya, Napoleon senantiasa mendirikan pemerintahan-pemerintahan yang liberal. Setelah Napoleon jatuh, ide liberalisme tersebut akan tetap hidup dan berkembang di seluruh dunia.
Sekian, terima kasih.